Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Wah, biarpun sore, pokoknya semangatnya harus pagi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kali ini kita akan masuk dalam materi konsep dan kerangka kerja pendekatan pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak ini menerima terkait dengan materi pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, saya Condro Batubara dari BGTK Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sebagai Wideswara ahli pertama ya. Jadi masih baru Bapak Ibu ya. Itu sedikit perkenalan dari saya. Ada yang mau perkenalan satu orang dua orang? Perkenalkan Pak, saya Jaini Yahya Pak. Jaini Yahya dari mana nih? Dari Universitas Palangkaraya. Tinggal di Palangkaraya? Tinggal di Palangkaraya saya. Satu lagi? Nama saya Fia, Bapak. Nama saya aslinya Fia Siswanti, tapi biasa dipanggil. Baik, terima kasih Bu Fia. Nanti yang lainnya sambilan berjalan kita berkenalan ya. Oke. Nah, sebelum masuk kita ke penjelasan tujuan pembelajaran, Bapak itu tentunya sudah tahu itu tuh, apa itu kerangka kerja pembelajaran mendalam. Coba sebutkan dulu faktor-faktor apa saja yang mendukung sehingga pembelajaran itu berhasil. Model pembelajaran yang ada dalam kurikulum, Bapak. Model pembelajaran yang ada di kurikulum. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ruang kelas yang nyaman. Ruang kelas yang nyaman. Ada lagi? Dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi untuk mata pelatihan ini Bapak Ibu, tujuannya di sini nanti Bapak Ibu selain kemarin sudah memahami, mengidentifikasi prinsip dan pengalaman belajar, Bapak Ibu juga sudah menganalisis dimensi profil lulusan serta sudah menganalisis kerangka sampai dimensi profil lulusan. Hari ini kita akan menganalisis kerangka kerja pembelajaran mendalam dengan baik. Ini tujuan kita Bapak Ibu ya. Kemudian saya harap kita Bapak Ibu semua terlibat aktif ya. Kemudian kita di sini harapannya saling menghargai ya satu sama yang lain. Kemudian mohon HP-nya di silent ya selama proses belajar kita di sini ya. Ya, ini Bapak Ibu ya, alur pembelajaran mata pelatihan konsep pembelajaran mendalam dan kerangka kerja pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya. Mulai dari konsep pembelajaran mendalam, kemudian prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar pembelajaran mendalam dan identifikasi profil lulusan serta kerangka pembelajaran mendalam. Kita ada di kerangka pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau dilihat secara peta konsep seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam ini, Bapak Ibu nanti bisa mengidentifikasi bagaimana nanti supaya terwujud karakter-karakter yang ada di dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Dengan bagaimana? Dengan mengintegrasikan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar. Kemudian semua itu nanti terlaksana apabila ada dukungan dari faktor pedagogis yang dibuat oleh Bapak Ibu, kemudian kemitraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan juga lingkungan belajar yang tercipta di sana seperti apa dan pemanfaatan digital. Baik, mari kita lihat secara detail lagi ya di sini. Nah, praktik pedagogis. Bapak Ibu selama ini sudah tahu ya praktik pedagogis Bapak Ibu yang sudah mengajar ya di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Semuanya Bapak Ibu sudah berproses di sana. Ada yang mau mencoba menceritakan praktik pedagogis seperti apa yang sering dipakai oleh Bapak Ibu? Kalau saya Pak, praktik pedagogisnya menggunakan metode menyesuaikan dengan peserta didik Pak. Biasanya kalau peserta didik yang sering ngobrol itu suka diskusi gitu. Baik, terima kasih Pak Jai. Kita berikan dulu aplausnya untuk Pak Jai. Iya, kita lihat Bapak Ibu ya, di praktik pedagogis ini yang perlu kita pahami ada dua ya, model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Model pembelajaran banyak Bapak Ibu ya. Ada pembelajaran berbasis inquiry, ada pembelajaran berbasis project, ada pembelajaran STEM, dan juga ada pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang yang sangat digemari Bapak Ibu. Kemudian di metode pembelajarannya, mungkin ya sudah sering ya diskusi, tanya jawab, itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi kerangka pembelajaran terkait dengan lingkungan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu ya, di lingkungan pembelajaran bagaimana supaya tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah Bapak Ibu nanti perhatikan budaya belajar di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Apakah sudah nyaman, sudah aman, tentram, Sudah menyenangkan? menyenangkan. Perhatikan Bapak Ibu budaya kan di sana bagaimana nanti mereka bisa senang berminat belajar di
lingkungan satuan pendidikan yang di mana Bapak Ibu tinggal. Kemudian optimalisasi ruang fisik. Nah, Bapak Ibu, maksimalkan semua sumber daya terkait dengan sarana prasarana, baik itu ruangan, gedung, meja, apapun itu mungkin yang terkait dengan sarana prasarana atau mungkin media-media yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian pemanfaatan ruang virtual. Nah, ini Bapak Ibu sekarang ya sudah banyak ya digunakan. Bapak Ibu satuan pendidikan sekarang rata-rata memiliki WiFi ya di sekolahnya ya. Tahu ya. Benar. Ada sekolahnya sih yang tinggal di pedesaan yang masih terjangkau di luar jangkauan daripada WiFi atau sinyal internet. Kayaknya sudah semua ya. Kalimantan ini saya yakin sudah aksesnya sudah bagus, tidak ada lagi yang terisolasi ya. Kemudian kerangka pembelajaran terkait dengan kemitraan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, lingkungan sekolah. Bapak Ibu nanti perhatikan di lingkungan sekolah siapa yang diajak bermitra di sana? Bapak Ibu. Guru, Kepala kepala sekolah, peserta didik. pengawas ya. Nah, ini Bapak Ibu, semua walaupun peserta didik itu jangan kita anggap ya, kita tetap menjadikan mereka sebagai mitra kita. Mitra kita dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Kemudian lingkungan luar sekolah. Siapa saja yang diajak bermitra di luar sekolah Bapak Ibu? Teman sejawat. Teman sejawat. Mungkin di KKG ya. Iya. Di KKG. Apalagi Bapak Ibu? Pemerintahan. Pemerintah. Nah, Bapak Ibu ya bisa berdayakan ya pemerintah, misalnya dinas kesehatan, polisi juga bisa Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi? Masyarakat, orang tua. Nah, di masyarakat ini orang tua Bapak Ibu ya, kita ajak berkolaborasi, bermitra dalam proses pembelajaran. Kemudian tokoh masyarakat, pokoknya public figure atau siapa saja yang kita anggap bisa berpotensi untuk melaksanakan, mempersiapkan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, kita pakai semua. Kita maksimalkan sumber daya yang bisa kita pakai dalam menyiapkan proses pembelajaran yang berkualitas. Oke. Ya, kemudian pemanfaatan digitalisasi. Saya pikir Bapak Ibu sudah sering ya memanfaatkan platform-platform ya, aplikasi-aplikasi terkait dengan pendidikan. Bahkan di GWFE pun mungkin ya. Sudah banyak yang dipakai ya untuk proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak hanya di pelaksanaannya, mulai dari perencanaan pembelajarannya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan segala sesuatu platform-platform yang bisa mendukung bagaimana perencanaan pembelajaran itu biar lebih maksimal ya untuk bisa nanti dipakai dalam proses pembelajaran. Kemudian di pelaksanaannya juga ya, Bapak Ibu sudah sering ya menggunakan berbagai macam aplikasi ya di pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di asesmen pembelajarannya. Nah, ini juga sekarang ini saya pikir guru-guru nggak tahu nih apakah karena faktor lebih memeringankan gurunya atau mungkin juga karena gimana gitu ya, karena menyenangi gitu ya bagaimana supaya menyiapkan pembelajaran berkualitas. Tapi untuk ketiga pemanfaatan digital ini mulai dari perencanaan sampai ke asesmen kita sudah bisa menggunakan digitalisasi Bapak Ibu ya. Jadi di semua langkah-langkah itu digitalisasi sudah bisa kita pakai. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ketika kita melihat RPP-nya, ya kan hanya sekilas Bapak Ibu ya, hanya sekilas. Kita lihat nanti di mana letaknya kerangka pembelajaran itu Bapak Ibu. Nah, lihat di desain pembelajarannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini ya komponen minimum perencanaan pembelajaran. Ini komponen minimum aja Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu berinovasi, berkreasi nanti bagaimana menyusun RPP yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Tetapi ketika menggunakan PM, paling tidak komponen-komponen ini yang harus ada di RPP-nya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di desain pembelajarannya kelihatan ya kerangka pembelajarannya, pedagogik, kemitraan, lingkungan pembelajaran, sama pemanfaatan digitalnya. Nah, ini untuk kemitraan opsional ya, jadi nggak harus ya. Kemudian untuk digitalisasinya juga opsional. Jadi nanti Bapak Ibu lihat nanti dari tujuan pembelajarannya, kita perlu pakai apa enggak. Oke? Ya. Nah, baik Bapak Ibu sebelum masuk kita ke kelompok ya, kelompok ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Saya boleh izin bertanya Pak. Silakan Bu. Tadi ada kerangka pembelajaran ya Pak. Di situ salah satunya ada kemitraan belajar. Nah, jadi gimana bentuk kemitraan yang bisa dilaksanakan dengan orang tua? Seperti apa ya Pak? Iya. Iya.
Bapak Ibu bisa memanfaatkan potensi ya, potensi semuanya, bukan hanya karena perusahaan ada, karena ada dananya, tetapi orang tua juga bisa kita berdayakan dalam bermitra ya, mempersiapkan pembelajaran yang berkualitas. Misalnya ya, ketika Bapak Ibu mungkin ada mata pelajaran muatan lokal, nah, kan di lingkungan sekolah Bapak Ibu ada orang tua yang punya kompetensi dalam menganyam misalnya ya. Kebetulan guru di sana tidak ada yang bisa menganyam gitu ya. Nah, bisa dimanfaatkan ini, bisa dijadikan mitra ya untuk proses pembelajaran. Bisa dijadikan sebagai narasumber ketika nanti ada proyeknya peserta didik ya di sekolah terkait dengan menganyam. Nah, bisa dimanfaatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga orang tua siswa, dokter atau apa. Ya, itu bisa dimanfaatkan semua potensi-potensi yang ada di orang tua tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Tidak ada. Baik, kita masuk ke studi kasus. Silahkan Bapak Ibu nanti masuk ke link ini. Di sana sudah tersedia kasusnya, kasus dari satu sekolah nanti. Silahkan diamati, diidentifikasi. Kemudian Bapak Ibu nanti, silahkan Bapak Ibu nanti menjawab dengan mengisi LK-LK yang sudah ada di sana ya. Apa saja nanti yang menjadi bagian-bagian yang sudah baik dari setiap komponen-komponen kerangka kerja pembelajaran mendalam tadi. Nah, di pedagogiknya sudahkah seperti apa, di kemitraannya, digitalisasinya, dan juga di lingkungan belajarnya. Nanti dilihat Bapak Ibu. Oke, cukup waktunya 10 menit? Cukup, Pak. Baik. Ya, saya pikir kita lihat ya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, coba dibacakan dulu hasil kerjanya untuk pedagogiknya. Kelompok A, siapa yang mau bacakan dulu? Silakan Pak Jai. Pedagogik, hal-hal yang sudah baik itu salah satunya pembelajaran berbasis inquiry, Pak. Nah, hal-hal yang perlu dikembangkan itu adalah pembelajaran kolaboratifnya. Lalu rekomendasi pengembangan itu sekolah bisa melakukan share knowledge. Lalu untuk terakhir prioritas program tahun 2026 ini membentukkan kelompok belajar internal, Pak. Baik, kita berikan dulu aplaus untuk Pak Jai. Oke. Kita lanjut kelompok B. Mungkin siapa yang perwakilan dari kelompok B untuk membacakan hasilnya? Satu item saja ya. Saya Pak, Silakan. di situ ada beberapa aspek ya Pak ya. Iya. Yang pertama aspeknya pedagogik, ada 2 tertulis di situ. Saya bacakan satu aja. Iya, Pak. Pak. Pembelajaran berbasis proyek Bapak. Terus selanjutnya bisa dibaca oleh teman-teman yang tertampil di layar. Baik. Terima kasih. Kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Via. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya, penguatan ya sebentar Bapak Ibu. Jadi perlu saya sampaikan di kerangka kerja pembelajaran mendalam yang perlu kita ingat adalah bagaimana nanti Bapak Ibu memahami pedagogiknya ya. Bapak Ibu nanti harus bisa mengintegrasikan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang harus diintegrasikan di RPP-nya. Kemudian nanti terkait dengan lingkungan belajarnya, bagaimana nanti dengan lingkungan belajar yang nyaman, aman, tentram, menyenangkan Bapak Ibu ciptakan nanti di sana saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian di kerangka terkait dengan kemitraan, Bapak Ibu nanti bisa membangun hubungan yang baik dengan berbagai organisasi, mungkin dunia industri, orang tua, semua banyak ya yang bisa kita jadikan jadi mitra dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan juga Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas digitalisasi sekarang. Jadi Bapak Ibu sekarang untuk sumber belajar di internet sudah banyak Bapak Ibu ya. Bisa kita jadikan sebagai sumber belajar di perencanaannya, di pelaksanaannya, dan juga di asesmennya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke evaluasi. Silakan Bapak Ibu mengakses link ini Bapak Ibu ya. Link Word Wall. Nah, di sana Bapak Ibu nanti ada template yang namanya anagram. Silakan Bapak Ibu masuk ke sana. Jawab Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan terkait yang ada di template anagram tersebut. Oke, 5 menit cukup ya? Cukup. Baik. Ya, saya pikir sudah cukup ya kita lihat hasilnya. Nah, ini ternyata hasilnya ada Bu Nopi ya, 92 Bu Nopi. Iya, Bu Dila 80 ya, mereka ya teratas di sana. Kita berikan dulu aplaus untuk Bu Nopi dan Bu Dila. Iya. Oke. Ini hasil evaluasinya Bapak Ibu. Iya.
saya ingin mendengar refleksi kita hari ini. Apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu selama 15 menit ini? Silakan, Bu. Baik Pak, jadi yang saya dapatkan dari hasil pelajaran kita hari ini tadi mengenai refleksi kerangka kerja pembelajaran mendalam PM, yaitu satu pedagogis, praktik pedagogis, kemudian kedua itu kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan belajar, dan yang keempat manfaatan digitalisasi. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kita berikan dulu aplaus untuk dia. Iya. Baik Bu, itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat selalu. Ingat Bapak Ibu adalah pembelajar sepanjang hayat, apalagi guru. Untuk guru adalah ditiru dan digugu. Ya, itu menjadi peringkat Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.